Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Clarissa Ananda Gabrielin dengan NPM C1C022163 dan teman saya Mardaliska Puspahandini dengan NPM C1C022148. Perkenalkan, nama saya Sisi Kaulausa dengan NPM C1C022131. Dan perkenalkan, saya Tiara Lucita dengan NPM C1C022004. Baiklah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Tiara. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertama itu ada pengertian hukum. Nah, hukum merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan di mana terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, hukum di Indonesia itu sendiri terdiri dari berbagai paduan, yaitu ada hukum agama, hukum adat, dan hukum negara. Lalu mengenai hukum, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai hukum di Indonesia itu sendiri? Nah, mereka menanggapinya kurang baik. Sebenarnya mereka sudah menganggapnya baik, tapi sistemnya sendiri sudah baik, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Peraturannya sudah ada, namun tidak ditegakkan dengan tegas. Seperti hukum lalu lintas banyak yang melanggar gitu. Jadi untuk apa ada hukum jika tidak dipatuhi? Baiklah, selanjutnya saya juga akan melanjutkan penjelasan dari Tiara. Nah, jadi salah satu penyebab tidak pedulinya masyarakat terhadap hukum adalah karena penegak hukumnya tidak menegakkan hukum dengan baik atau ketimpangan terhadap hukum. Nah, banyak sekali masyarakat kecil yang dikecewakan oleh hukum. Kemudian sebagian dari penegak hukum juga masih pandang bulu. Nah, sifat pandang bulu itu sendiri yang membuat masyarakat berpikir asal punya uang dan punya koneksi pasti akan terhindar dari hukum. Kemudian banyak penegak hukum yang masih takut terhadap orang yang punya kuasa. Padahal di mata hukum setiap masyarakat itu sama. Padahal hukum dibuat untuk menertibkan masyarakat dan memberi efek jerah. Seperti yang kita tahu, contoh berita yang saat ini yaitu di mana tentang kematian Brigadir J, yaitu perencanaan kasus pembunuhan yang direncanakan oleh tersangka Ferdy Sambo. Di mana pada kasus ini telah berjalan hampir 1 tahun, tapi hingga saat ini kasus kematian Brigadir J masih menjadi teka-teki. Kemudian untuk hukuman yang berlaku pada Ferdy Sambo sendiri, awalnya Ferdy Sambo divonis hukuman mati oleh majelis hukum dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Namun saat ini majelis hakim atau MA memutuskan Ferdy Sambo dihukum penjara seumur hidup. Dari sini kita bisa tahu kan bahwa ketika lo punya uang, lo punya kuasa. Berarti ketika kamu punya kuasa, semua bisa diusahakan. Penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan begitu memperhatikan. Permasalahan penegakan hukum selalu bertendensi pada ketimpangan antara hukum dalam harapan dan penerapan hukum. Jadi, untuk membenahi sistem hukum di Indonesia, diperlukan perubahan sikap dari semua orang yang terlibat dalam hukum di Indonesia. Diperlukan perubahan sikap dari semua orang yang terlibat dalam hukum. Pengangguran harus lebih tegas. Masyarakatnya juga harus merubah pandangan mereka terhadap hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum itu sebenarnya bermanfaat. Demi berlangsungnya keberaturan di negeri ini, maka hukum harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran mulai dari diri sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.